Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iqbal Maulana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kuis 12, yaitu simulasi sensor kelembaban DHT11 dan sensor gerak atau motion sensor PIR pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen Bapak Ahmad Wahyudani. Baik, pertama pada pendahuluan, sini pengertian sensor DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban digital dengan kabel tunggal yang memberikan nilai kelembaban dan suhu secara serial dengan protokol satu kabel. Sensor DHT11 memberikan nilai kelembaban relatif dalam persentase 20% hingga 90%. Dan nilai temperatur dalam derajat Celcius dari 0 hingga 50 derajat Celcius. Sensor DHT11 menggunakan komponen pengukuran kelembaban resistif dan komponen pengukuran temperatur NTC. Deskripsi pin DHT11 yaitu sensor dengan 4 pin, VCC, data, ground, dan 1 pin yang tidak digunakan, no connection. Sini, pin 1 yaitu VCC, sumber tegangan 3,3 sampai 5,5 volt DC. Dan ini, pin 2 yaitu data, pin keluaran digital, pin 3 yang tidak digunakan, kemudian pin 4 ground. Kemudian yang perlu kita lakukan sebelum memulai program dengan sensor DHT11, kita perlu instalasi library DHT sensor. Sini, pada software Arduino, yaitu pada menu Sketch, kita pilih Include Library, kemudian Manage Libraries. Ketika Libraries Manager muncul, kemudian kita search di kolom pencarian DHT, kemudian kita pilih DHT Sensor Library dan install. Ini kita menu Sketch, kemudian Include Library, dan kita pada Manage Libraries. Tunggu sampai jendela Manage Libraries muncul. Ini. Nah, di sini kita ketikkan DHT. Kemudian nanti akan muncul seperti pada modul ini. Kemudian setelah itu tambahkan library ada Fluid Unified Sensor. Ini saya sudah menginstal. DHT dan Other Fluid Unified Sensor. Baik. Ini coding dari sensor DHT11. Kita buka di software Arduino. Sini kita include library DHT. DHT pin kita menggunakan pin 4. Tipe DHT-nya itu DHT11. Dan ada 2 buah LED sebagai indikator. LED pertama pada pin 18 digunakan untuk indikasi kelembaban, dan LED 19
dan LED 2 pada pin 19 untuk indikasi temperatur. Pada void setup, menggunakan serial begin 9600. Sini di HT test. Tadi LED 1 dan LED 2 sebagai output indikasi. Kemudian di sini read temperatur humidity. Plot HDHT read humidity. Kemudian temperatur dengan Celsius disimbolkan T. THT read temperatur dengan itu sini dengan Fahrenheit disimbolkan dengan F. Ini programnya. Jika H humidity lebih besar dari 60%, maka LED 1 dikasih kelembaban pada pin 18 akan high atau on. Selain itu low atau off. Kemudian jika temperatur di atas 29 derajat Celcius, ini Celcius T, maka LED 2 pada pin 19 sebagai indikasi temperatur akan on. Selain itu off atau low. Di sini tampilan pada serial monitor F humidity. Kemudian ini untuk temperatur pada Celsius, kemudian pada Fahrenheit. Baik, kita langsung saja kita upload programnya ke ESP32. Sebelum kita pastikan board sudah ESP32 dan COM sesuai pada ESP32 COM3. Baik, kita langsung upload. Nah, sini tadi untuk perintah latihan 1. Latihan 1 jika suhu di atas 29 derajat Celcius dan LED 2 akan menyala jika kelembaban di atas 60 derajat Celcius. Done uploading. Kita buka serial monitor 9600. Nah, di sini terbaca untuk humidity sebesar 64% dan temperatur pada Celsius 32,8 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit 91,4 Fahrenheit, heat index 40,46 derajat Celcius, dan untuk Fahrenheit 104,82 derajat Fahrenheit. Tadi programnya ketika temperatur di atas 29 maka LED akan on, dan jika kelembaban di atas 60% maka LED juga akan on. Jadi di sini karena keduanya di atas program setting, jadi kedua LED akan on. Baik, seperti itu untuk simulasi sensor kelembaban DHT11. Kita close. Kita lanjut ke sensor gerak, motion sensor PIR. Ini sensor menggunakan suhu tubuh. Semua benda hidup yang suhu tubuhnya lebih dari 0 derajat Celcius memancarkan panas dalam bentuk radiasi inframerah melalui tubuh mereka, dan juga disebut sebagai radiasi termal. Energi terpancar ini tidak terlihat oleh manusia. Sinyal-sinyal dapat deteksi dengan menggunakan sensor PIR yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Sini ilustrasinya. Radiasi inframerah atau thermal radiasi
ditangkap oleh sensor, kemudian diproses dan menghasilkan output. Di sini ilustrasinya. Sensor mendeteksi atau mengukur panas yang dipancarkan oleh tubuh manusia atau tubuh apa saja yang memiliki termal. Baik. Di sini kita rangkaian ESP32, yaitu ada PIR dan satu buah LED sebagai indikator. Di pin output pada PIR sambungkan ke GPIO 27 dan untuk LED kita sambungkan ke GPIO 26. Programnya seperti ini. Kita buka di software Arduino. Sensor PIR. Tadi LED pada pin 26 dan sensor pada pin 27. Kemudian di void IRAM ATTR detect movement. Pada serial pin kita tulis motion detected, ada orang. Ketika ada orang, maka LED akan on, LED indikasi akan on atau high. Sini pada PCF up, serial beginnya seri 11 5200. Kemudian pada void loop jika tidak ada trigger, serial monitor menampilkan motion stop atau sepi dan LED indikator akan padam, off atau low. Baik, kita langsung saja upload untuk sensor motion PIR. Baik, uploading selesai. Kita buka serial monitor. Sini kita ganti baudnya 115200. Nah, di sini ketika ada pergerakan yang dideteksi oleh sensor PIR, maka akan muncul motion detected, ada orang. Dan jika setelah beberapa saat tidak terdeteksi pergerakan, maka akan menampilkan motion stop. Tapi tidak ada orang umpamanya. Kita coba lagi. Ada orang. Kemudian sepi. Ada orang. Seperti itu. Ya. Untuk simulasi sensor PIR seperti itu. Mendeteksi pergerakan dengan radiasi termal yang memiliki pancaran radiasi termal atau inframerah. Ini baik. Selesai untuk simulasi kuis 12 menggunakan dua sensor. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.